Jika pemeran laki-laki dalam drama mengatakan, "Kok kamu nggak seperti kamu yang biasanya sih?" Pemeran perempuan akan mengerutkan dahi dan menjawab, "Memangnya aku yang seperti biasa itu kayak apa?" Aku mengerti kalau kita memang harus hidup sebagaimana diri kita yang sesungguhnya. Aku yang sesungguhnya memang seperti apa ya? Kenapa kita semua tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pribadi yang sesungguhnya? Psikolog ahli James Marcia membagi identitas diri ke dalam 4 bentuk yang didasarkan pada besaran pencapaian jati diri. 4 bentuk itu adalah pencapaian, eksplorasi, isolasi, dan gejolak. Menurut hasil penelitian, kebanyakan orang-orang berada pada level identitas diri yang rendah, yakni level isolasi. Yang dimaksud dengan level isolasi adalah memahami dengan baik norma sosial yang ada, tapi secara teori, level identitas diri yang rendah ini memiliki masalah dengan tidak adanya kesadaran akan suatu krisis. Nggak ngerasain krisis dalam hidup. Maksudnya, yang dimaksud dengan krisis di sini bukanlah masalah karena tertipu lewat telepon atau masalah kartu kredit yang tiba-tiba macet pas sedang dibutuhkan. Melainkan tidak adanya sikap bertanya-tanya ataupun menyangkal tentang suatu tujuan, norma, dan keyakinan. Nah, kalau begitu, kenapa kita tidak pernah menyangkal hal-hal itu? Hal ini berawal dari budaya masyarakat yang tidak pernah menyarankan kita nih untuk bertanya-tanya atau mengeksplorasi diri kita sendiri. Dalam sejarah Konfusianisme, yang menjadi dasar norma sosial sekarang ini menerangkan bahwa pribadi dan lingkungan sekitarnya memiliki hubungan saling ketergantungan. Nah, identitas diri seseorang itu ditentukan berdasarkan pada perannya, ketimbang melontarkan banyak pertanyaan dan eksplorasi. Diri sendiri akan lebih memilih untuk mempelajari kewajiban dari perannya dan mementingkan praktiknya, karena bertingkah laku mengikuti apa yang diharapkan masyarakat sosial itu dianggap sebagai bentuk kehidupan yang indah. Dengan begitu, orang-orang jadi terbiasa hidup mengikuti instruksi dari masyarakat dan orang tua, ketimbang membangun sendiri filsafat dan aturan hidupnya sendiri. Alhasil, boro-boro punya paham filsafat dan keyakinan diri sendiri, orang-orang justru menjadi tidak bisa menciptakan pola hidupnya sendiri dan akhirnya selalu mengarang alias drama sana-sini. Lalu yang menjadi faktor utama penyebab keadaan ini tidak terpecahkan adalah rasa ketergantungan yang tinggi. Waktu kecil, anak-anak selalu didikte tentang identitas mereka yang lemah dan inferior dengan mengatakan, "Kamu kan masih kecil, jadi harus ikuti kata orang tua." Dengan alasan karena masih lemah dan kecil, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mengatur diri mereka sendiri. Dengan kata lain, menghilangkan proses tumbuh anak menjadi dewasa. Pribadi yang menjadi dewasa tanpa adanya proses itu akan cenderung takut dalam memutuskan sesuatu dan selalu mencari mentor ke sana kemari meskipun usianya terus bertambah. Namun, siapapun yang tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana dirimu sebenarnya. Hidup sebagai diri sendiri adalah belajar untuk bisa menimbang, untuk bisa memutuskan segala sesuatu secara sendiri lewat berbagai pengalaman dan eksplorasi. Menjadi seorang freelancer bukan berarti kita nih menjadikan hobi yang tidak bisa atau memahami diri sendiri dengan baik dan bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Itu justru disebut sebagai kita banget. Agar bisa seperti itu, kita harus memasang perhatian pada diri kita sendiri. Membuat tulisan tentang dirimu sendiri mungkin bisa menjadi salah satu cara yang terbaik. Perhatikan dirimu, bagaimana kamu hidup sampai sekarang, hidup seperti apa yang kamu inginkan, apa yang buat kamu bahagia, apa bedanya kamu dengan yang lain. Carilah identitas dirimu sendiri.
itu, kamu pasti butuh tenaga dan pikiran untuk diputar-putar, dan melepaskan diri dari ketergantungan bisa menjadi sebuah ketakutan tersendiri buat kamu. Tapi saat kamu bisa melalui masa-masa bimbang dan krisis ini, disitulah titik mula dirimu menjalani hidup yang sesungguhnya dengan sikap menghormati dan mempercayai diri sendiri.